Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Ghani Fauzi Romdoni. Di sini saya akan mempresentasikan asuhan keperawatan georotik gangguan sistem pencernaan diare. Next. Kira macet ya. Ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Ghani Fauzi Romdoni. Di sini saya akan mempresentasikan asuhan keperawatan georontik gangguan sistem pencernaan diare. Definisi diare. Diare adalah frekuensi defekasi encer lebih dari 3 kali sehari dengan atau tanpa daerah atau tinja yang terjadi secara mendadak berlangsung kurang dari 7 hari yang sebelumnya sehat. Next. Epidemiologi yang pertama, intoleransi terhadap makanan seperti laktosa dan fruktosa. Kedua, alergi makanan. Yang ketiga, efek samping dari obat-obatan tertentu. Selanjutnya, infeksi bakteri, virus, atau parasit. Kemudian ada penyakit usus, pasca operasi batu empedu, radang pada saluran pencernaan seperti pada penyakit Crohn, olitis ulceratif atau olitis mikroskopik, irritable bowel syndrome, yang terakhir penyakit celiak atau penyakit yang menyebabkan tubuh menolak protein gluten. Next. Tanda gejala diare yang pertama sering BAB dengan konsentrasi tinja cair atau encer. Yang kedua, terdapat luka, tanda, dan gejala dehidrasi, turgor kulit jelek, elastisitas kulit menurun, ubun-ubun dan mata cekung, membran mukosa kering. Ketiga, kram abdominal. Yang keempat, demam. Yang kelima, mual dan muntah. Yang keenam, anoreksia. Dan yang ketujuh, lemah. Yang kedelapan, pucat. 9, perubahan TTP, nadi dan pernapasan cepat. 10, menurun atau tidak ada pengeluaran urin. Next. Faktor sekodiare di sini ada gangguan osmotik, ada gangguan sekresi, dan gangguan motilitas usus. Dari ketiga mekanisme di atas menyebabkan yang pertama, kehilangan air dan elektrolit, terjadi dehidrasi. Yang mengakibatkan gangguan keseimbangan asam basa, asidosis metabolik, hipokalemia. Yang kedua, gangguan gizi akibat kelaparan, masuk kurang, pengeluaran bertambah. Yang ketiga, hipoglikemia, dan yang terakhir gangguan sirkulasi darah. Next. Untuk data fokusnya di sini, yang pertama data subjektif mencakup perasaan ansietas, ketidaknyamanan fisik atau stres mental. Kemudian data objektifnya, pengumpulan data dari sumber sekunder merupakan pengamatan atau pengukuran yang dibuat oleh pengumpul data. Next. Untuk diagnosanya, yang pertama, diare akut berhubungan dengan infeksi bakteri. Yang kedua, kurangnya volume cairan berhubungan dengan seringnya buang air besar dan menser. Yang ketiga, perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan menurunnya intake dan menurunnya absorpsi makanan dan cairan. Next.
Next. Untuk intervensi keperawatannya, yang pertama diagnosa diare akut berhubungan dengan infeksi bakteri. Yang kedua, diagnosa kurangnya volume cairan dan elektrolit berhubungan dengan seringnya buang air besar dan encer. Untuk intervensinya di sini, kaji intake dan output, otot dan observasi frekuensi defeksi, karakteristik, jumlah, dan faktor pencetus. Kaji TTP, kaji status dehidrasi, ubun-ubun, mata, turgor kulit, dan membran mukosa. Ukur berat badan setiap hari. Kemudian untuk lansia diistirahatkan, kolaborasi dengan pemberian cairan parenteral, pemberian obat anti diare, antibiotik, anti-emetik, dan antipiretik sesuai program. Baik. Lanjutannya, diagnosa yang ketiga, perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan menurunnya intake absorpsi makanan. Intervensinya, timbang berat badan tiap hari, pembatasan aktivitas selama fase sakit akut, jaga kebersihan mulut pasien, monitoring intake dan output. Untuk implementasi keperawatannya, implementasi adalah tindakan yang dilakukan sesuai dengan rencana asuhan keperawatan yang telah disusun sebelumnya berdasarkan tindakan yang lebih dibuat, di mana tindakan yang dilakukan mencakup tindakan mandiri dan kolaborasi. Evaluasi yang pertama, pasien tidak diare lagi. Kedua, konsep. Ketiga, pasien tidak merasa mulas. Next. Untuk daftar pustakanya sendiri bisa dilihat. Asmadi 2008, Teknik Prosedur Keperawatan, buku saku Diagnosa Keperawatan, edisi 8, Rencana Asuhan Keperawatan, Pedoman untuk Perencanaan dan Pendokumentasian Keperawatan. Yang terakhir, Nanda Internasional Diagnosa Keperawatan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.